Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang fungsi eksponen. Sebelum dimulai jangan lupa berdoa. Fungsi eksponen. Definisi fungsi eksponen dengan bilangan dasar atau bilangan pokok atau basis A dengan A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1 mempunyai bentuk umum f X dipetakan kepada A pangkat X atau Y sama dengan Fx sama dengan A pangkat X. Grafik fungsi eksponen Y sama dengan Fx sama dengan A pangkat X dikelompokkan menjadi dua macam berdasarkan bilangan dasar A, yaitu grafik fungsi eksponen Y sama dengan Fx sama dengan A pangkat X dengan bilangan dasar A lebih dari 1. Yang kedua adalah grafik fungsi eksponen Y sama dengan Fx sama dengan A pangkat X dengan bilangan dasar A lebih dari 0 kurang dari 1. Contoh, sketsalah kurva fungsi Y sama dengan Fx sama dengan 2 pangkat X. Nah, di sini A-nya sebagai bilangan dasar adalah 2 dan Y sama dengan Gx sama dengan setengah dipangkatkan X. Nah, A-nya adalah setengah. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Tahap 1, buatlah tabel yang menunjukkan hubungan antara nilai-nilai X dengan nilai-nilai Y sama dengan Fx sama dengan 2 pangkat X dan Y sama dengan Gx sama dengan setengah pangkat X. Nah, ini dibuatkan tabelnya seperti ini. Pada baris pertama menyatakan X, pada baris kedua ini fungsinya adalah Y sama dengan 2 pangkat X dan baris ketiga Y sama dengan setengah pangkat X. Nanti ini kita isi caranya sebagai berikut. Untuk X sama dengan min 3 kita hitung Y sama dengan 2 pangkat min 3 sama dengan 1 per 2 pangkat 3 sama dengan 1 per 8. Kemudian untuk fungsi yang satu lagi Y sama dengan setengah pangkat min 3 sama dengan 2 pangkat min 1 pangkat min 3 sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Kemudian untuk X sama dengan min 2, Y sama dengan 2 pangkat min 2 sama dengan 1 per 2 pangkat 2 sama dengan 1/4. Kemudian untuk fungsi yang satunya lagi adalah setengah dipangkatkan min 2 sama dengan 2 pangkat min 1 pangkat min 2 sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Kemudian untuk X sama dengan min 1, Y sama dengan 2 dipangkatkan min 1 atau setengah. Kemudian yang berikutnya setengah dipangkatkan min 1 sama dengan 2 pangkat min 1 dipangkatkan min 1 adalah 2. Kemudian untuk X sama dengan 0, Y sama dengan 2 pangkat 0 adalah 1. Kemudian Y sama dengan setengah dipangkatkan 0 adalah 1. Kemudian untuk X sama dengan 1, Y sama dengan 2 pangkat 1 adalah 2. Kemudian Y sama dengan setengah dipangkatkan 1 sama dengan setengah. Kemudian untuk X sama dengan 2, Y sama dengan 2 dipangkatkan 2 sama dengan 4. Kemudian untuk yang berikutnya adalah Y sama dengan setengah dipangkatkan 2 sama dengan 1/4. Kemudian untuk X sama dengan 3, Y-nya sama dengan 2 dipangkatkan 3 adalah 8. Kemudian Y sama dengan setengah dipangkatkan 3 sama dengan 1/8. Kemudian hasil perhitungan ini kita masukkan ke dalam tabel yang telah disiapkan ini, yaitu berarti untuk min 3 adalah fungsi yang ini yang Y sama dengan 2 pangkat X, berarti di sini 1/8. Kemudian untuk fungsi yang Y sama dengan setengah pangkat X adalah 8. Kemudian di sini adalah 1/4, ini adalah 4, kemudian di sini adalah setengah dan di sini adalah 2, ini 1, kemudian untuk 1 adalah di sini 2, di sini adalah setengah,
Kemudian untuk X-nya 2, di sini 4, ini adalah 1/4. Kemudian untuk X-nya sama dengan 3, ini adalah 8 dan ini adalah 1/8. Setiap pasangan terurut X, Y menunjukkan titik-titik koordinat yang terletak pada grafik fungsi eksponen yang bersangkutan. Jadi nanti pasangan titiknya seperti -3 dengan 1/8, -3 dengan 8 dan seterusnya. Itu adalah pasangan terurut yang akan terletak pada grafik fungsi eksponen yang bersangkutan. Kemudian tahap 2, gambarkan titik-titik koordinat X, Y tadi pada bidang kartesius. Kemudian hubungkan antara dua titik yang berdekatan. Nah, ini dua titik yang berdekatan ya, dengan kurva yang mulus sehingga grafik fungsi eksponen Y sama dengan 2 pangkat X dan Y sama dengan setengah pangkat X terlukis. Nah, di sini udah disiapkan. Jadi kita pasangkan titiknya di sini seperti 3 dengan 8. 3 dengan 8. Berarti ini titiknya adalah 3,8. Kemudian 2 dengan 4. Berarti ini titik ini adalah 2,4. Kemudian 1 dengan 2. Di sini berarti 1,2. Kemudian 0,1, kemudian di sini adalah -1,5 di sini, kemudian -2,1/4 di sini dan -3,1/8 di sini. Nah, ini untuk kurva yang Y sama dengan 2 pangkat X. Nah, kita hubungkan kurvanya. Ya, ini tidak patah-patah ya, mulus berdiri. Nah, ini kurva yang Y sama dengan 2 pangkat X terus ke atas. Ini ke sini ke bawah terus, tapi tidak memotong sumbu X ya. Nah, ini terus menjalar ke sini. Nah, ini kurvanya seperti ini. Ini juga ke kiri. Nah, ini kurva fungsi eksponensial Y sama dengan 2 pangkat X. Kemudian kurva yang Y sama dengan setengah pangkat X. Nah, ini kita pasangkan satu persatu seperti misalnya -3 dengan 8. Nah, di sini adalah titiknya adalah -3,8. Kemudian -2,4. Nah, di sini adalah -2,4. Kemudian -1,2. Nah, di sini -1,2 dan seterusnya ya. Kemudian 0,1, kemudian 1,5 di sebelah sini, kemudian 2,1/4 dan 3,1/8. Jadi kurvanya adalah sini ya. Nah, ini terbalik ya kurvanya jadinya ya. Iya, ke kanan dan ini terus kita hubungkan. Ya, biar nampak mulus ya. Nah, seperti ini. Terus ini ke atas ya. Nah, ini kurva Y sama dengan setengah pangkat X. Sifat-sifat fungsi eksponen. Y sama dengan X sama dengan A pangkat X dengan bilangan dasar A lebih dari 1 dan A lebih dari 0 kurang dari 1. Yang pertama, domain atau daerah asal fungsi F adalah DF R ya, daerah bilangan real ya. Kemudian range atau daerah hasil fungsi F adalah RF sama dengan Y, di mana Y adalah lebih dari 0 dan Y adalah bilangan real atau ditulis 0, berhingga dalam kurung ini ya.
Kemudian fungsi F continue pada R ya. Continue itu dia terus-menerus bergerak baik ke atas maupun ke bawah, tidak terputus ya. Kemudian jika A lebih dari 1, maka Fx sama dengan A pangkat X adalah monoton naik. Nah, ini contoh A lebih dari 1 itu kan di sini dua pangkat X ya, berarti dia akan monoton naik dari sini, naik terus ke atas ya. Kemudian jika A lebih dari 0 kurang dari 1, maka fungsi Fx sama dengan A pangkat X adalah monoton turun ya. Dia semakin X yang membesar, dia akan semakin turun. Kalau ini yang fungsi yang 2 pangkat X ini semakin X yang membesar, maka dia akan semakin naik ya. Jadi makanya disebut yang ini monoton naik, yang ini monoton turun. Kemudian yang kelima, fungsi F selalu cekung ke atas pada domainnya. Nah, ini kan domainnya bilangan real, dia selalu cekung ya ke atas. Ini juga selalu cekung ke atas. Nomor 6, fungsi F mempunyai grafik yang selalu memotong sumbu Y pada titik 0,1. Ya, kedua fungsi ini memotong di titik 0,1. Kemudian sumbu X bertindak sebagai asimtot datar. Jadi sumbu X ini didekati oleh grafik terus mendatar tapi tidak dipotong oleh grafik. Nah, ini disebutnya asimtot ya. Kemudian grafik fungsi Y sama dengan A pangkat X dan Y sama dengan 1 per A pangkat X atau A pangkat min X adalah setangkup atau simetris terhadap sumbu Y. Nah, ini kedua fungsi ini saling membagi, jadi simetris ya, kiri kanan sama ya. Kemudian fungsi eksponen Y sama dengan A pangkat X dan Y sama dengan 1 per A pangkat X atau sama dengan A pangkat min X masing-masing adalah fungsi yang berkorespondensi satu-satu. Transformasi pada fungsi eksponen. Diberikan fungsi eksponen Y sama dengan A pangkat X, maka grafik dari yang pertama Y sama dengan F X min K dengan K lebih dari 0 menggambarkan translasi sepanjang sumbu X sebesar K satuan ke kanan. Yang kedua, Y sama dengan F X tambah K di mana K-nya lebih dari 0 menggambarkan translasi sepanjang sumbu X sebesar K satuan ke kiri. Yang ketiga, Y sama dengan Fx tambah K dengan K-nya lebih dari 0 menggambarkan translasi sepanjang sumbu Y sebesar K satuan ke atas ya. Kemudian yang keempat, Y sama dengan Fx min K dengan K-nya lebih dari 0 menggambarkan translasi sepanjang sumbu Y sebesar K satuan ke bawah. Nomor 5, Y sama dengan K kali Fx dengan K lebih dari 0 menggambarkan perbesaran regangan atau bentangan atau stretching dilation sebesar faktor K sepanjang sumbu Y. Kemudian nomor 6, Y sama dengan K dikalikan Fx, tapi di sini K-nya lebih dari 0 kurang dari 1 menggambarkan perbesaran penciutan atau shrinking dilation sebesar faktor K sepanjang sumbu Y. Kemudian yang nomor 7, Y sama dengan min Fx menggambarkan refleksi terhadap sumbu X. Nomor 8, Y sama dengan F min X menggambarkan refleksi terhadap sumbu Y. Kemudian nomor 9, Y sama dengan F Kx dengan K-nya lebih dari 1 menggambarkan perbesaran penciutan atau shrinking dilation sebesar faktor 1 per K sepanjang sumbu X. Nomor 10, Y sama dengan F Kx dengan K-nya lebih dari 0 kurang dari 1 menggambarkan perbesaran regangan atau bentangan stretching dilation sebesar faktor 1 per K sepanjang sumbu X. Contoh, diberikan fungsi eksponen Y sama dengan Fx sama dengan 2 pangkat X. Sketsalah grafik fungsi eksponen Y sama dengan 2Fx. Berarti di sini Y sama dengan 2, Fx-nya adalah 2 pangkat X atau boleh juga ditulis 2 pangkat X tambah 1. Cara satu adalah kita buat tabel ini ya. Berarti di sini Y sama dengan 2 pangkat X tambah 1. Untuk
X-nya min 3 berarti di sini min 3 tambah 1 berarti 2 pangkat min 2 berarti ini adalah 1/4. Kemudian untuk X-nya 2 berarti 2 pangkat min 1 berarti setengah. Kemudian untuk min 1 berarti 2 pangkat 0 adalah 1. Untuk 0 2 pangkat 1 berarti 2. Untuk 1 berarti 2 pangkat 2 4. Untuk 2 berarti 2 pangkat 3 adalah 8. Kemudian untuk 3 adalah berarti 2 pangkat 4 adalah 16. Oke, kita gambarkan sampai 8 saja ya. Ini berarti kita pasangkan sekarang koordinatnya 2,8 2,8 1 2 3 4 5 6 7 8 2,8 berarti di sini kita pasangkan. Kemudian 1,4 1,4 1 2 3 4 di sini. Kemudian 0,2. Kemudian berikutnya adalah untuk min 1 1. Kemudian untuk min 2 setengah. Kemudian kalau untuk min 3 adalah 1/4. Oke, nah berarti udah dapat titik-titiknya. Kemudian kita hubungkan ya. Ya, kita hubungkan dengan kurva yang mulus ya. Ya, ini Y sama dengan 2 pangkat X tambah 1. Kemudian ini kita teruskan. Ya, kalau mau dilengkapi boleh kita tuliskan saja. Di sini adalah 1,4, di sini adalah 2,8. Ini min 3, 1/4. Yang ini adalah min 2, setengah. Oke, kita panahin saja sini. Ini adalah min 2, setengah. Dan yang ini adalah min 1,1. Min 1,1. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan kurva yang Y sama dengan 2 pangkat X, itu yang 2 pangkat X lebih lebar ke sini ya, ini lebih langsing, lebih jangkung ya istilahnya tuh. Cara 2, Y sama dengan 2fx sama dengan 2 kali 2 pangkat X sama dengan 2x tambah 1, menggambarkan perbesaran regangan atau bentangan atau stretching dilation sebesar faktor skala 2 sepanjang sumbu Y. Nah, untuk menggambarkan fungsi Y sama dengan 2 pangkat X tambah 1 adalah pertama kita gambarkan dulu fungsi Y sama dengan 2 pangkat X ya. Kemudian kita kalikan 2, berarti kalau dikalikan 2, ini yang tadinya 2 di sini naik dia ke atas menjadi 4. Yang tadinya di sini 4 naik ke atas menjadi 8. Kemudian yang tadinya 1 jadi 2, kemudian yang tadinya setengah jadi 1 di sini. Ini yang tadinya 1/4 jadi setengah. Dan ini yang tadinya dikalikan 2 ya, jadinya semuanya ya. Nah, udah. Jadi kurvanya adalah kalau kita gambarkan seperti ini.
kurva Y sama dengan 2 pangkat X plus 1. Jadi terlihat perbedaannya, kurva yang Y 2X plus 1 dia lebih tinggi, lebih jangkung ya dibandingkan kurva Y sama dengan 2 pangkat X ya. Jadi dia lebih tinggi ya. Stretching dilationnya itu kelihatan ya ke atas. Nomor 2, Y sama dengan Fx min 2. Ini artinya Y sama dengan 2 pangkat X min 2. Nah, cara satu adalah kita dengan membuat tabel seperti ini, kemudian kita tentukan pasangan X, Y nya. Y sama dengan 2 pangkat X min 2. Untuk X nya min 1 berarti 2 pangkat min 3 ini adalah 1/8. Kemudian untuk X nya 0 berarti 2 pangkat min 2 adalah 1/4. Kemudian untuk X nya 1 berarti 2 pangkat min 1 adalah setengah. Kemudian untuk X nya 2 berarti 2 pangkat 0 adalah 1. Kemudian untuk X sama dengan 3 berarti 2 pangkat 1 adalah 2. Kemudian kalau X nya 4 berarti 2 pangkat 2 adalah 4. Kemudian untuk X nya 5 berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah kemudian ini kita gambarkan dalam bidang kartesius ya, pasangan titiknya. Misalnya untuk 5 adalah dengan 8. Kita buatkan 5 dengan 8. Kemudian 4 dengan 4. Kemudian 3 dengan 2. Ya, kemudian 2 dengan 1. Kemudian 1 dengan setengah. Kemudian 0 dengan 1/4. Kemudian min 1 dengan 1/8 ya, kira-kira. Kemudian kita buat kurvanya. Ya, ini kurva Y sama dengan 2 pangkat X min 2. Kita boleh untuk melengkapi gambar, ini adalah 5,8, ini 4,4, kemudian ini adalah 3,2, yang ini adalah 2,1 ya. Ya, ini cukup ya. Oke. Cara 2, Y sama dengan Fx min 2 sama dengan 2 pangkat X min 2. Kita gambarkan ini dengan menggunakan transformasi ya. Nah, fungsi Y sama dengan 2 pangkat X min 2 itu menggambarkan translasi sepanjang sumbu X sebesar 2 satuan ke kanan. Nah, pertama kita gambarkan dulu fungsi Y sama dengan 2 pangkat X. Nah, setelah digambarkan kemudian kita geser 2 satuan ke kanan. Berarti ini kalau kita geser berarti titik ini kita geser ke kanan, berarti dia akan sampai ke 5 ya di sini. Jadi pindah ke sini. Kemudian ini ke kanan berarti ke 4. Kemudian ini jadi ke 3. Oke. Kemudian ini jadi ke 2 ini.
ke sini 2 satuan ya, dan yang ini dia sampai ke sini dan seterusnya ya, bergeser. Nah, jadi kalau kita gambarkan kurvanya adalah seperti ini. Ya, ini kurva Y sama dengan 2 pangkat X min 2. Nah, kalau tidak lengkapi boleh titiknya ini menjadi titiknya adalah 5,8, yang ini titiknya adalah 4,4, yang ini adalah 3,2, kemudian yang ini adalah 2,1 dan seterusnya. Yang ini semula ya, titik semula yaitu 3,8. Yang ini 2,4. Yang ini adalah titiknya 1,2. Oke. Menentukan persamaan eksponen. Contoh, diberikan fungsi eksponen f(x) sama dengan k dikalikan 2 pangkat x min 2 yang melalui titik 2,3. Jika f1 dikalikan f2 dikalikan f3 dikalikan f4 dikalikan f5 sama dengan 2 pangkat m dikalikan 3 pangkat n, nah di sini tentukan m tambah n. Nah, untuk menyelesaikan soal ini pertama kita harus menentukan fungsi f ini dulu ya. Caranya kita substitusikan titik 2,3 ya ke dalam fungsi f ini, sehingga f2 sama dengan k dikalikan 2 pangkat 2 kurang 2. Nah, ini hasilnya harus sama dengan 3. Berarti di sini k kalikan 2 pangkat 0 sama dengan 3. Berarti k dikalikan 1 sama dengan 3. K-nya adalah 3. Jadi fungsi eksponennya adalah f(x) sama dengan 3 dikalikan 2 pangkat x kurang 2. Kita sekarang akan menentukan nilai f1, f2, f3, 4, dan f5. f1 sama dengan 3 kali 2 pangkat 1 kurang 2. Berarti 2 pangkat min 1 setengah kali 3 adalah 3/2. F2 adalah 3 dikalikan 2 pangkat 2 kurang 2. Berarti ini 2 pangkat 0 adalah 1 kali 3 adalah 3. Kemudian F3 adalah 3 dikalikan 2 pangkat 3 kurang 2. 2 pangkat 1 adalah 2 kali 3 adalah 6. Kemudian F4 3 kali 2 pangkat 4 kurang 2, berarti 2 pangkat 2, 4 kali 3 adalah 12. F5 adalah 3 dikalikan 2 pangkat 5 kurang 2. 2 pangkat 3, 8 kali 3 adalah 24. Kemudian F1 dikalikan F2 kalikan F3 kalikan F4 dikalikan F5 sama dengan 2 pangkat M dengan 3 pangkat n. Nah, berarti di sini adalah 3/2 dikalikan 3 dikalikan 6 dikalikan 12 dikalikan 24 sama dengan 2 pangkat m kali 3 pangkat n. Nah, ini berarti 3 kali 3, 6 dibagi 2 adalah 3, 12 itu adalah 3 kali 2 pangkat 2, 24 itu adalah 3 kali 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat M kali 3 pangkat N. Berarti 2 pangkat 5 kemudian kali 3 pangkat 1, 2, 3 ada 4 ya. 1, 2, 3, 4 ada 5 juga. Berarti di sini
2 pangkat M kali 3 pangkat N. Berarti di sini M sama dengan 5, kemudian dan N sama dengan 5. Jadi M tambah N adalah 5 ditambah 5 sama dengan 10. Contoh 2, tentukan persamaan eksponen dari gambar berikut ini. Persamaan eksponennya adalah Y sama dengan A dikalikan 2 pangkat X ditambah B, dan persamaan eksponen ini melalui titik 0,6 dan 2,12. Penyelesaiannya sebagai berikut. Kita ambil titik 0,6 ya, kita substitusikan ke dalam fungsi ini. Jadi Y sama dengan A dikalikan 2 pangkat X tambah B, berarti Y-nya adalah 6, kemudian A dikalikan 2, X-nya 0 ditambah B. 2 pangkat 0, 1, berarti diperoleh 6 sama dengan A ditambah B. Ini kita namakan persamaan 1. Kemudian titik yang berikutnya adalah 2,12. Kita substitusikan juga dalam persamaan eksponen. Y sama dengan A dikalikan 2 pangkat X tambah B. Y-nya 12, A dikalikan 2 pangkat X, X-nya adalah 2 ditambah B. Berarti 12 sama dengan 4A ditambah B. Ini kita namakan persamaan yang kedua. Nah, dari persamaan 1 dan persamaan 2 kita dapat menentukan A dan B-nya. A tambah B sama dengan 12, kemudian A tambah B sama dengan 6. Berarti di sini 3A sama dengan 6. A-nya adalah 6 dibagi 3 sama dengan 2. Kemudian 2 ditambah B sama dengan 6. Berarti B-nya adalah 6 dikurang 2 sama dengan 4. Jadi persamaan eksponennya adalah Y sama dengan A-nya diganti oleh kita 2 kali 2 pangkat X ditambah B. B-nya adalah 4. Atau boleh juga ditulis sama dengan 2X tambah 1 ditambah 4. Contoh nomor 3, tentukan persamaan eksponen dari gambar berikut ini. Fungsi eksponennya adalah Y sama dengan A dikalikan 10 pangkat X tambah B. Fungsi eksponen ini melalui titik 2,202 dan memiliki asimptot datar adalah Y sama dengan 2. Yang pertama kita substitusikan titik 2,202 ke fungsi eksponen Y sama dengan A dikalikan 10 pangkat X tambah B. 202 sama dengan A dikalikan 10 pangkat 2 ditambah B. 202 sama dengan 100A ditambah B. Ini kita namakan persamaan 1. Kemudian di sini fungsi eksponen memiliki asimptot datar Y sama dengan 2 untuk X mendekati ke min tak berhingga ya, sehingga Y sama dengan A dikalikan 10, ini mendekati tak berhingga ya, gitu. Berarti ditambah B. Nah, ini adalah 1 dibagi 10 pangkat tak berhingga ya. Ini limitnya seperti itu, maka didapatkan Y-nya sama dengan, berarti ini adalah 0 ya, kali 0 tambah B. Y-nya adalah 2 tadi ya. Berarti 2 sama dengan B. Nah, kemudian ini kita sebut persamaan 2. Nah, dari persamaan 2 kita masukkan B sama dengan 2 ini ke persamaan 1, sehingga diperoleh 202 sama dengan 100A ditambah 2. Berarti 100A sama dengan
200, berarti A-nya adalah 2. Jadi fungsi eksponennya adalah Y sama dengan A 2 dikalikan 10 pangkat X ditambah B-nya adalah 2. Inverse fungsi eksponen. Untuk menentukan inverse dari fungsi Y sama dengan fx dapat ditempuh prosedur sebagai berikut. Yang pertama, nyatakan X sebagai fungsi Y, yaitu X sama dengan Fy. Ganti Y dengan X dan X dengan Y dengan cara mengganti peranan X dan Y, sehingga Y sama dengan F, ini pangkat min 1 inverse ya, F inverse X ya, merupakan inverse dari fungsi Y sama dengan Fx. Contoh, tentukan inverse dari fungsi eksponen Y sama dengan Fx sama dengan 2 pangkat X dan Y sama dengan Gx sama dengan sepertiga dipangkatkan X ya. Yang pertama kita lihat di sini, Y sama dengan Fx sama dengan 2 pangkat X. Berarti Y-nya kita ganti dengan X dan X diganti dengan Y. Nah, kemudian kita pakai logaritma X sama dengan logaritma 2 pangkat Y. Berarti logaritma X sama dengan Y log 2. Berarti Y sama dengan log X dibagi log 2. Nah, ini sama dengan Y adalah 2 log X. Nah, berarti ini Y di sini adalah inverse-nya ya. Y sama dengan inverse daripada fungsi F ya. Ini adalah 2 log X ya. Kemudian yang kedua adalah Y sama dengan Gx sama dengan sepertiga dipangkatkan X. Berarti ini X sama dengan sepertiga dipangkatkan Y. Kemudian log X sama dengan Y log sepertiga, atau log X sama dengan min Y log 3. Berarti Y sama dengan min log X dibagi log 3. Berarti Y sama dengan min 3 log X, atau boleh juga ditulis Y sama dengan ini ya, kita tulis jadi 3 log 1 per X ya gitu. Nah, jadi ini F G inverse X nya ini adalah 3 log 1 per X. Contoh yang kedua, tentukan inverse fungsi eksponen Y sama dengan Fx sama dengan 2 pangkat 3x kurang 5. Caranya adalah Y sama dengan Fx sama dengan 2 pangkat 3x kurang 5. Y nya kita ganti dengan X dan X nya dengan Y ya. Nah, kemudian kita pindahkan sini 5x tambah 5 2 pangkat 3y. Nah, kemudian log X tambah 5 sama dengan 3y log 2. Berarti Y sama dengan log X tambah 5 dibagi 3 log 2. Nah, ini dapat, berarti Y sama dengan sepertiga 2 log X tambah 5. Nah, ini inverse-nya ya, berarti ini inverse-nya ya. Inverse yang diminta adalah ini sepertiga 2 log X tambah 5. Demikianlah video pembahasan tentang fungsi eksponen telah selesai. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.